محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita Ketua MUI Pakis Jaya Kiai Haji Usman SPDI. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita para tokoh, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Ada Bapak Bahrul Ulum, Ustadz Lutfi Azhari, sahabat saya semuanya, para asatid, para kiai, Ustadz Hidayat selaku ketua DPW FPI Kerawang, semua para tokoh kita, para aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer, kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini, khususnya dari para pemuda-pemuda yang begitu luar biasa menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Mohon nanti petasannya di akhir aja pas kita sholawatan. Setuju? Setuju? Setuju. Biar nggak mengganggu konsentrasi sahabat-sahabat yang lain. Setuju? Mudah-mudahan insya Allah semua yang khidmah, yang nyalain petasan, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk tabligh akbar. Banyak niat-niat yang baik daripada sebab musabab diadakannya tabligh akbar pada malam hari ini. Tapi salah satu dari sekian banyak yang kita miliki niat daripada hadir tabligh akbar pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk menambahkan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, yang mana tidak sah iman kita, tidak diterima iman kita kecuali kalau di dalam hati mengakar rasa cinta kepada Rasulullah. Betul? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak sempurna iman kalian, tidak dianggap iman kalian sampai aku lebih dicintai, kata Nabi, dari anaknya, dari orang tuanya, dari sanak familinya, dan dari semua orang yang dia kenal. Saudara, ibadallah, Sayyidina Umar ibn Khattab begitu dengar Rasulullah mengatakan demikian, saudara, apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab? La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina jambai. Ya Rasulullah, sungguh aku cinta kepadamu lebih dari orang tuaku, lebih dari sanak familiku, lebih dari istriku, lebih dari keluargaku ya Rasulullah.
illa nafsi allati baina jambai, kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Aku lebih cinta diriku daripada engkau wahai Rasulullah. Saudara mendengar jawaban Sayyidina Umar, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak beriman kalian sampai aku lebih dicintai lebih dari dirinya sendiri, saudara. Walaupun kalian cinta aku lebih dari anakmu, saudaramu, sanak familimu, tapi kalau belum lebih dari dirimu sendiri, maka tidak iman, cinta tidak sempurna imannya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Habib, tadi Habib mengatakan tidak sah atau tidak sempurna iman seseorang sampai dia lebih cinta ke Rasulullah daripada orang tuanya sendiri, suami anak istrinya sendiri, dan dirinya sendiri. Timbul tanda tanya, Habib, apa mungkin seseorang mencintai Rasulullah melebihi dari orang tuanya sendiri, saudara? Ini orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, saudara. Ibu 9 bulan menghamili anaknya wahnan ala wahnin, perjuangan luar biasa, saudara, melahirkan antara hidup dan mati, dinafkahi, dibesarkan, ibadah Allah. Apa mungkin Habib kita mencintai orang tua kita lebih dari Rasulullah? Orang tua kita di depan mata kita, saudara, tapi Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah wafat, saudara. Apa mungkin kita mencintai orang Rasulullah lebih dari orang tua kita, ibadah Allah? Saudara, siapa bilang tidak mungkin? Hal tersebut sudah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Ibn Ishaq bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan kepada paman Nabi Abu Talib, saudara. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? La islamu Abi Talib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Saudara, Sayyidina Abu Bakar menegaskan, andai kata paman Nabi Abu Talib masuk Islam, pada saat itu paman Nabi Abu Talib belum masuk Islam, saudara. Walaupun di akhir hayatnya ulama beda-beda pendapat. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Abu Talib tidak meninggal dalam keadaan muslim, tapi banyak juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya Abu Talib paman Nabi meninggal dalam keadaan muslim. Salah satunya seorang ulama besar, Syekh Masyayikhinah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dari Makkah Al-Mukarramah, guru dari para guru, kiai dari para kiai, saudara. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan nulis kitab yang judulnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kesimpulan kitab tersebut, ternyata paman Nabi Abu Talib meninggal dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Tapi anggap kita ngambil pendapat yang mengatakan paman Nabi meninggal dalam keadaan muslim. Pada saat itu dia belum masuk Islam, saudara. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar tahu Rasulullah itu pengen betul paman Nabi Abu Talib ini masuk Islam, saudara. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, la islamu Abi Talib, andai kata paman Nabi Abu Talib masuk Islam, ahabbu ilayya, lebih membuatku senang, lebih membuatku bahagia, lebih membuatku gembira daripada ayahku sendiri Abu Quhafah yang masuk Islam, saudara. Kenapa? Karena kalau Abu Talib masuk Islam terlebih dahulu, lebih menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar pengen ayahnya masuk Islam, saudara, tapi beliau tahu kalau Abu Talib yang masuk Islam duluan, Rasulullah lebih senang. Beliau kesampingkan kesenangan dirinya dan orang tuanya demi kesenangan baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar lebih cinta Rasulullah daripada orang tuanya sendiri. Alhamdulillah. Sampai di situ, saudara, ada lagi yang tanya sama saya, Habib, itu kan anak ke orang tua. Emang kadang anak ke orang tua nggak seberapa cintanya dibandingkan cinta orang tua ke anak. Orang tua ke anak, Beb, apa mungkin seseorang cinta Rasulullah melebihi anaknya sendiri? Ini buah hatinya, darah dagingnya. Anak sakit, orang tua ikut sakit, saudara, betul? Anak menderita, orang tua ikut menderita, saudara, betul? Anak sedih, orang tua ikut sedih, saudara, betul? Apa mungkin, Habib,
seseorang cinta Rasulullah melebihi dari cintanya kepada anaknya sendiri, kepada buah hatinya sendiri yang disayang, yang ditimang, yang dibesarkan. Sudah, kata siapa tidak mungkin, kata siapa tidak bisa. Lagi-lagi ini sudah ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Qadhi Iyad mengutip bahwasanya, Pak Bu, dulu ada seorang sahabiyah, perempuan sahabat. Ini sahabat perempuan hidup di zaman Nabi, anak laki-lakinya, suaminya, orang tuanya, tiga-tiganya ikut perang Uhud, saudara. Begitu perang Uhud selesai, ini perempuan dapat kabar, suaminya, orang tuanya, anaknya, tiga-tiganya meninggal dunia di perang Uhud, saudara. Saya mau tanya orang Kerawang, jawab yang jujur. Ibu-ibu zaman sekarang dapat kabar anak, suami, orang tua meninggal sekaligus, kira-kira pingsan apa enggak? Pingsan. Bukan pingsan lagi, kalau kata orang Betawi, kelenger. Betul apa betul? Betul. Jangankan tiga sekaligus, anak aja meninggal, ibu kalau nggak kuat bisa gila, saudara. Ini sekaligus tiga, anak, orang tua, saudara, suami meninggal sekaligus di perang Uhud. Tapi mendengar kabar tersebut, apa jawab sang ibu ibadallah? Kata ibu tadi, saya nggak peduli anak saya meninggal, saya nggak peduli orang tua saya meninggal, saya nggak peduli suami saya meninggal. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saudara, pada saat itu memang ada isu yang beredar, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di perang Uhud. Orang-orang munafik pada saat itu sengaja bikin isu Rasulullah meninggal, hoax. Tujuannya supaya umat Islam ngedon, supaya umat Islam jiper, saudara. Tapi ternyata ibadah Allah, Rasulullah tetap Allah jaga, Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Ini ibu khawatir mendengar isu tadi. Akhirnya apa yang terjadi ibadah Allah? Para sahabat datang menenangkan sang ibu. Ibu nggak perlu khawatir, Rasulullah baik-baik saja, Rasulullah sehat walafiat, Rasulullah dalam keadaan seger bugar. Saudara, ibu tadi dengar Rasulullah dalam keadaan baik, hatinya belum tenang. Akhirnya dia minta para sahabat untuk bawa sang ibu menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia lihat Rasulullah secara langsung, apa yang dikatakan oleh sang ibu, saudara? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, setiap musibah asalkan bukan engkau kecil ya Rasulullah. Anakku meninggal kecil ya Rasulullah, orang tuaku meninggal kecil ya Rasulullah, suamiku meninggal kecil ya Rasulullah, asalkan bukan engkau ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sampai di situ saudara, ada lagi yang mengatakan kepada saya, Habib, tapi kan itu orang tua ke anak, anak ke orang tua, tapi diri sendiri deh. Tadi Habib mengatakan tidak sah, tidak sempurna iman kecuali Rasulullah lebih dicintai dari diri sendiri. Habib, jangan yang benar dong. Ini diri sendiri, saudara. Kita sakit, kita yang berasa. Kita lapar, kita yang berasa. Kita sedih, kita yang berasa. Apa mungkin Habib seseorang lebih dicintai, mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri, saudara? Jangan mengada-ngada jiwa raga kita yang kita pakaikan baju, yang kita dandani, yang kita beresi, saudara, yang kita jaga dimanapun. Apa mungkin Habib seseorang mencintai Rasulullah apa lebih dirinya sendiri, saudara? Kata siapa tidak bisa ibadah Allah? Lagi-lagi sudah ditunjukkan oleh para sahabat. Kalau saya mau paparkan satu persatu, waktu tidak akan cukup untuk menjelaskan. Dalam kitab-kitab sirah, mau Ibn Ishaqnya, mau Ibn Hishamnya, mau Nurul Yakinnya, mau sirah Halabiyahnya, mau sirah Dahlaniyahnya, mau Bahrul Ra'iqnya, semua. Betapa banyak kitab-kitab sirah yang memuat perjuangan para sahabat. Mereka rela korbankan dirinya,
korbankan jiwanya, korbankan nerakanya. Bukti bahwasanya mereka mencintai Rasulullah lebih dari dirinya sendiri, saudara. Saya nggak akan kutip satu persatu, tapi di sini saya hanya akan kutip satu kisah yang dikutip oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Saudara, di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, di situ disebutkan dulu ada seorang sahabat yang namanya Zaid ibn Dathina, saudara. Ini sahabat Zaid ibn Dathina dibawa sama Abu Sufyan dan empat kufar Quraisy pada saat itu, dibawa keluar kota Makkah. Tapi dibawa keluar kota Makkah bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk tamasya, saudara. Dibawa keluar kota Makkah untuk dipancung, dipenggal kepalanya, saudara. Akhirnya begitu sampai keluar kota Makkah, di detik-detik akhir hidupnya sebelum dia dipancung, saudara, Abu Sufyan memberikan penawar kepada Zaid ibn Dathina. Karena kalau orang biasanya udah di detik-detik akhir, orang kepepet, panik, apapun diambil, saudara, betul? Jadi ditawarin di waktu-waktu kepepet, waktu-waktu panik, saudara, dapat penawaran. Makanya orang kalau panik itu biasanya, waduh, apa yang bisa diambil, diambil. Makanya sekarang lihat, ada yang panik takut diganti, akhirnya ulama ditekan-tekan, saudara. Ulama banyak yang ditangkap, taklim banyak yang ditekan, tablik akbar dibikin susah. Kenapa? Soalnya ada yang panik, betul? Betul. Orang kalau udah panik, saudara, luar biasa. Apapun orang kalau udah tenggelam nih, panik mau tenggelam di Allah, ada kayu diambil, ada pipa diambil, ada perahu diambil, ada pohon diambil, saudara, asalkan tidak tenggelam, saudara, betul? Ini sahabat Zaid ibn Dathina di detik-detik akhir hayatnya, udah mau dieksekusi, mau dipancung kepalanya, ditawarkan sama Abu Sufyan, ya Zaid, atuhibbu an yakuna Muhammadan indana makanak yudrabu unuquhu wa anta jalisun baina ahlik. Wahai Zaid, apakah kau mau posisimu kami tukar dengan Muhammad? Muhammad duduk, kamu bisa duduk tenang di rumahmu bersama keluargamu bahagia, tapi Muhammad di sini kami penggal kepalanya, kami potong, kami eksekusi, saudara. Zaid ibn Dathinah dalam keadaan panik, tapi beliau nggak seperti orang-orang panik lainnya, saudara. Panik beliau tetap kalah dengan iman dan rasa cintanya kepada Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau menjawab dengan jawaban yang begitu tegas, wallahi ma uhibbu an yakuna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fi yusibuhu syauqatan wa ana jalisun baina ahli. Saudara, apa kata Zaid bin Dathinah? Demi Allah, jangankan Nabi Muhammad dipenggal kepalanya, saudara, andai kata Nabi Muhammad di rumahnya tertusuk beli, demi Allah, aku tidak rela, lebih baik aku mati. Saudara, apa yang bikin para sahabat menjadikan semuanya murah untuk Rasulullah? Kita lihat para sahabat Nabi, segalanya murah untuk Nabi Muhammad. Hartanya murah untuk Nabi Muhammad, jiwanya murah untuk Nabi Muhammad, raganya murah untuk Nabi Muhammad, keluarganya murah untuk Nabi Muhammad. Saudara, apa yang membuat mereka begitu menjual murah semuanya untuk Rasulullah? Saudara, jawabannya tidak lain dan tidak bukan, yang membuat mereka berani berkorban segalanya Rasulullah adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna, saudara. Mereka yakin bahwasanya inta nasrullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Manakala kalian bela agama Allah, bela agama Nabi, maka Allah akan berikan kemenangan untuk kalian, saudara. Enggak, bagi seorang mujahid, bagi seorang pejuang enggak ada istilah kalah, saudara. Apapun yang terjadi, pejuang akan tetap menang. Andai kata dia harus luka, maka luka baginya adalah kemenangan di dunia dan akhirat, saudara. Andai kata dia harus berdarah, maka berdarah adalah kemenangan di dunia dan akhirat, saudara. Andai kata harta harus habis karena mendukung syiarnya Rasulullah, mendukung dakwahnya Rasulullah, mendukung perjuangannya Rasulullah, demi Allah, habisnya harta tidak lain dan tidak bukan adalah keberuntungan di dunia dan akhirat, saudara. Dan andai kata, saudara, demi Allah, andai kata nyawa harus melayang, darah harus tumpah, kepala harus putus karena berjuang untuk Rasulullah, demi Allah, mati sekalipun adalah kemuliaan.
lanjut tabi'in, keluarga ahlul bait Rasulullah, lanjut para ulama, bahkan sampai sekarang para ulama nggak takut saudara diancam mau dibunuh saudara. Betul? Ulama yang betul-betul ulama nggak takut diancam mau dipenjara saudara. Ulama yang betul-betul ulama nggak takut diancam miskin saudara. Para habaib, para keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, para habaib itu dibunuh dalam berjuang sudah biasa. Bukan dari zaman sekarang, dari dulu, dari datuknya para habaib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin, saudara, suami dari Fatimah Zahra, ayah dari Hasan dan Husain, saudara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana meninggalnya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya dalam keadaan dibunuh saudara. Dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam. Yang bunuh Sayyidina Ali shaimul lail qaimun nahar. Yang bunuh Sayyidina Ali sehari-harinya, siangnya puasa, malamnya tahajud saudara. Tapi karena pemahamannya keliru, akhirnya dia halalkan darah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa saudara? Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya sampai dibunuh. Kakeknya Rasulullah, datuknya para cucunya penantu Rasulullah, datuk dari para habaib. Kenapa sampai dibunuh? Apakah beliau penjahat saudara? Bukan, demi Allah bukan. Apakah beliau merampok uang rakyat saudara? Demi Allah tidak. Beliau adalah seorang khalifah yang adil sebagaimana khilafah ar-rasyidin yang lainnya. Ibadallah, apakah beliau menyelundupkan narkoba? Apakah beliau merusak masyarakat? Demi Allah tidak. Tapi apa yang membuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh saudara? Tidak lain dan tidak bukan karena beliau tidak pernah mundur dalam menyuarakan kebenaran walaupun nyawa jadi taruhannya saudara. Alhamdulillah. Sampai di situ Sayyidina Hasan ibn Ali, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, cucu Rasulullah, khalifah yang kelima saudara. Bagaimana meninggalnya Sayyidina Hasan yang begitu tampan luar biasa, mewarisi ketampanan Rasulullah saudara. Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib meninggalnya dalam keadaan diracun saudara. Kok bisa Sayyidina Hasan sampai diracun? Iya, beliau diracun. Kenapa salahnya? Apakah gara-gara beliau merampok membuat kerusuhan di tengah masyarakat saudara? Tidak. Beliau sampai turun dari jabatannya demi menyelamatkan umat agar tidak terjadi pertumpahan darah saudara. Tapi kenapa beliau meninggal dalam keadaan diracun? Jawaban tidak lain dan tidak bukan, kesalahan beliau cuma satu, karena beliau tidak pernah mundur untuk menyuarakan kebenaran yang dibawa oleh datuknya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Sayyidina Husain, datuknya para habaib, saudara Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali, yang dikatakan oleh Rasulullah, Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga saudara. Mudah-mudahan pemuda Karawang nanti di surga di belakang barisan Sayyidina Hasan dan Husain. Amin ya Rabbal. Sayyidina Husain meninggalnya bagaimana Pak Bu? Ini Hasan dan Husain yang dikatakan oleh Rasulullah, yang menyakiti mereka menyakiti aku, kata Rasulullah. Yang menyenangkan mereka maka akan menyenangkan aku. Yang digendong-gendong sama Rasulullah. Tapi bagaimana meninggalnya Sayyidina Husain? Meninggal Sayyidina Husain dalam keadaan dipenggal kepalanya saudara. Dipotong kepalanya di tengah perang di padang Karbala. Kenapa sampai dipotong? Apakah beliau seorang bajingan saudara? Tidak, demi Allah. Apakah beliau perampok uang rakyat? Apakah beliau perusak keonaran saudara? Tidak. Tapi apa yang membuat beliau meninggal sampai dipenggal kepalanya? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena beliau tidak mau mundur untuk menyuarakan kebenaran agama datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Pada saat itu saudara, beliau tidak mau mundur melawan kezaliman rezim Yazid yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya bahwasanya Yazid adalah rezim yang zalim, yang fasik. Ibadallah saudara, enggak, beliau tidak mau mundur. Padahal sudah dikasih tahu, wahai Husain, kalau kau lanjutkan lawan kezaliman ini kau akan dibunuh, kepalamu akan dipenggal saudara. Tapi beliau nggak takut, beliau tetap maju, beliau lanjutkan perjuangan walaupun nyawa harus jadi taruhannya saudara. Betul. Makanya ibadallah, sebagaimana dulu para habaib, para kiai, para ulama, sebagaimana dulu para sahabat dan para ahlul bait, mereka rela mengorbankan segalanya untuk Rasulullah. Maka pada malam hari ini kami saudara, para ulama, para habaib, para kiai, para
para sesepuh dan saya sebagai santri bersama santri-santri yang lainnya, saudara, saya ingin mengajak semua yang ada di sini sama-sama berikrar sebagaimana dulu mereka rela mati untuk perjuangkan agama Rasulullah. Begitu juga kita pada malam hari ini, pemuda-pemuda harapan bangsa, pemuda penerus daripada masa depan bangsa. Demi Allah, apapun yang terjadi, kami akan perjuangkan agama ini. Nggak peduli dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, difitnah sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Kami tidak akan mundur perjuangkan agama, saudara. Takbir! Takbir! Sekali lagi semua tanya umat Islam Kerawang, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela NKRI, siap mati untuk Nabi, siap hancur untuk Nabi. Semua Kerawang angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan, saudara. Ini jam berapa deh? Terus kurang seberapa? Kira-kira lanjut apa jalan? Ini kalau jam segini di Jakarta bencong belum keluar ini, saudara. Kalau orang Kerawang lanjut apa kagak? Masih semangat? Lanjut terus? Udah malam. Lanjut. Takut hujan lagi. Lanjut. Banyak nyamuk. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Besok sekolah. Lanjut. Masih semangat. Lanjut terus. Kerawang semua angkat tangannya. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, sebentar lagi kita akan menghadapi Pilpres dan Pileg 2019. Betul? Betul? Saya pengen ingatkan saudara bahwasanya yang namanya bela agama itu bukan cuma satu model. Kalau orang-orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, kita mengatakan banyak jalan menuju Mekah, betul? Banyak jalan menuju ridho Allah Subhanahu. Ada yang menuju ridho Allah melalui zikirnya, ada yang menuju ridho Allah melalui wiridnya, ada yang menuju ridho Allah melalui sedekahnya, saudara. Ada yang menuju ridho Allah melalui belajarnya, nuntut ilmunya, ada yang menuju ridho Allah melalui bakti kepada orang tua. Alhamdulillah. Banyak jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk dengan memperjuangkan agama Allah. Saudara, perjuangkan agama Allah ini bicara soal berjuang bela agama Allah sebagaimana saya bahas tadi. Yang namanya perjuangan bela agama Allah mulai dari diri sendiri, saudara. Bela agama Allah yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita teriak-teriak bela agama Allah, tapi agama Allah kita nistakan dalam diri kita, saudara. Jangan sampai kita teriak-teriak bela agama Allah, tapi sholatnya masih bolong-bolong, saudara. Jangan sampai teriak-teriak bela agama Allah, tapi masih ngelawan sama orang tua, saudara. Jangan sampai teriak-teriak bela agama Allah, tapi masih suka mabok, saudara. Jangan sampai teriak-teriak bela agama Allah, tapi masih pacaran, saudara. Saya mau tanya Kerawang, jawab yang jujur. Namanya apa daerahnya? Pakis Jaya, Pakis ya, Pakis. Saya mau tanya Pakis, jawab yang jujur. Anak yang masih suka hadir majelis yang pacaran masih banyak atau tidak? Orang kompak banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Udah gitu pacarannya manggil Abi Umi lagi. Jainuddin Najiro. Masya Allah. Saya pengen ingatkan nih perempuan-perempuan banyak ada di sini. Saya pengen ingatkan, kalau ada laki-laki yang ngajakin pacaran, berarti itu laki-laki penipu, betul? Kenapa saya katakan penipu, saudara? Karena pacaran itu ibarat fata morgana. Dari jauh kelihatannya manis, dari jauh kelihatannya memikau, dari jauh kelihatannya menggiurkan. Begitu dideketin, saudara, ternyata hampa, palsu, kosong, PHP, sakit
saya ingatkan, semua muslimah saya ingatkan, mulai malam ini saudara, pasang komitmen yang kuat. Kalau masih ada laki-laki yang pacaran, tegaskan kepadanya, selama kau mengajak aku pacaran, selama itu kau masih menipuku dan mempermainkanku saudara. Tapi kalau kau betul-betul cinta kepadaku, jadilah laki-laki gentleman, datanglah ke orang tuaku, katakan padanya, Pak, kupina anakmu dengan bismillah saudara. Makanya semua angkat tangan, aminin doa saya. Amin. 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 Mudah-mudahan malam hari ini yang pengen nikah tanpa pacaran, Allah gampangin rezekinya. Allah mudahkan urusannya. Allah lancarkan rumah tangganya. Tapi yang masih pacaran, mudah-mudahan malam hari ini putus. Muka-muka panik tuh sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi bela agama Allah mulai dari diri kita sendiri, saudara. Jangan sampai teriak-teriak bela agama Allah tapi masih pacaran, saudara. Betul? Bela agama Allah mulai dari diri kita sendiri. Setelah diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bela agama Allah dalam keluarga kita, saudara. Jangan sampai kita sibuk di majelis taklim di masjid, tapi anak-anak kita di rumah sholatnya tidak betul, saudara. Lihat anak-anak kita, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana anak itu sudah bisa baca Quran atau belum, saudara. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak kita belum mengenal kalamullah, belum bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min. Lihat anak-anak kita, auratnya sudah ditutup atau belum? Perempuan-perempuannya sudah ditutup atau belum? Keluar rumah pakai jilbab atau tidak? Saya mau tanya, laki-laki jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Ini buat motivasi kaum wanita yang ada di kampung sini. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kira-kira perempuan kalau pakai jilbab bagus atau tidak? Muslimah kalau pakai jilbab cantik atau tidak? Cantik atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, kalau muslimah kita yang pakai jilbab ada yang ganggu, diamkan atau tidak? Diamkan atau tidak? Siap jaga para muslimah kita? Siap kawal para muslimah kita? Siap bela para muslimah kita? Siap kawini mereka? Main siap-siap aja. Giliran kawin kenceng kiai. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini yang jomblo dapat jodoh, insya Allah. Kelihatan banyak muka-muka jomblo kesian, sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bela agama Allah mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita. Jangan sampai kita nistakan agama dalam keluarga kita. Kalau sudah diri kita sendiri, keluarga kita, lanjut bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, dengan profesi kita masing-masing, dengan kebisaan kita masing-masing. Yang punya ilmu kedokteran, bela agama Allah dengan ilmu kedokterannya. Bantu orang-orang miskin yang nggak mampu berobat, saudara. Beli obat mahal, beli obat susah, dia nggak bisa beli obat. Kau punya ilmu kedokteran, bantu ilmu kedokteranmu, carikan obat yang murah, saudara. Itu namanya bela agama Allah dengan ilmu kedokteranmu, saudara. Yang orang pedagang, bisnismen, bela agama Allah dengan hartanya. Nih, majelis taklim butuh biaya. Kemudian ada pembangunan masjid. Masjid apa yang lagi dibangun itu? Ada masjid At-Taqwa lagi dibangun. Bela agama Allah dengan hartamu, saudara. Harta yang kau sumbangkan untuk pembangunan masjid, itu harta yang akan menolongmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Yang punya uang, bela agama Allah dengan uangnya. Yang pesantren, kiai, bela agama Allah dengan pesantrennya. Didik itu anak-anak para kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pesantrenmu. Demikian kau telah bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Yang ustadz bela agama Allah dengan ilmu agamanya. Yang santri bela agama Allah dengan cara semangat belajar, saudara. Begitu juga ada sebagian laskar-laskar, para pemuda-pemuda yang bela agama Allah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Para pemuda-pemuda yang tidak rela ketika agama dihina. Contohnya ketika Jakarta, tatkala ada yang hina agama, saudara, dari berbagai pelosok di Indonesia, jutaan orang kumpul putihkan Jakarta sampai penista agama jatuh dan lengser, saudara. Kafir. Itu juga namanya bela agama Allah, saudara.
Jadi bela agama Allah caranya macam-macam. Tapi ada juga yang dia bela agama Allah cukup dengan tanda tangannya, saudara. Siapa yang bisa bela agama Allah dengan tanda tangan, Habib? Yang bisa bela agama Allah dengan tanda tangan adalah pejabat. Pejabatnya digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang cocok dengan nilai-nilai Islami, yang bisa untuk menolong agama Allah Subhanahu. Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah kemunkaran dengan perantara kekuasaan terkadang lebih ampuh ketimbang mencegah kemunkaran dengan Al-Qur'an, saudara. Maksudnya apa, Habib? Saya kurang paham. Iya, kata Sayyidina Umar, ada kalanya nih suatu maksiat dicegah pakai Al-Quran, pakai hadis, dibacain ayat, bacain Quran, bacain hadis, nggak mempan, saudara. Dinasehatin dia nggak mau dengar. Tapi begitu pakai tangan kekuasaan, itu kemungkaran bisa dihilangkan, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Dulu di Jakarta ada tempat namanya Alexis, saudara. Orang Kerawang tahu Alexis apa enggak? Lu tahu dari mana lo? Jangan-jangan pernah mampir. Kalau kata Ahok nih, bukan kata saya, silakan googling, masih ada, saudara. Ahok mengatakan surga bukan di telapak kaki ibu, kata Ahok, tapi surga ada di lantai sekian Alexis, saudara. Maksudnya apa, Beb? Saya nggak paham. Iya, tuh di lantai sekian yang disebutin Ahok tuh, wah, lengkap, saudara. Gablainya, dongdotnya, saudara, pelacurnya, cabai-cabean, mulai cabai merah sampai cabai hijau sampai cabai yang asam, saudara. Yang impor ekspor lengkap. Belum minuman kerasnya, belum judinya, saudara. Luar biasa, tempat maksiat besar-besaran. Itu Alexis. Dari dulu habaib, kiai, ulama, laskar mau nutup nggak bisa. Diceramahin, dinasehatin, baca ayat, baca hadis, baca Quran, saudara, yang hadir makin ramai. Laskar datang mau nutup, saudara, berhadapan dengan aparat, berhadapan dengan peraja pejabat, berhadapan dengan konglomerat, berhadapan dengan preman-preman, saudara. Kuat backingnya luar biasa di tempat maksiat Alexis, besar tempat maksiatnya, saudara. Akhirnya alhamdulillah, begitu Allah kasih Jakarta gubernur yang istiqomah, Pak Anies Baswedan, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum dia naik bikin perjanjian dengan ulama, Pak Anies, kami bukan politikus praktis, kami mendukung Bapak, kami nggak pengen uang Bapak, kami nggak pengen dapat bagian jabatan dari Bapak, kami nggak pengen dapat proyek, kami nggak ada kepentingan sama sekali. Kami dukung Bapak karena kami ingin kemaslahatan untuk umat. Sekarang saya mau Bapak tanda tangan apa saja kemaslahatan kepentingan umat yang akan Bapak laksanakan kalau Bapak jadi gubernur, saudara. Akhirnya alhamdulillah ada sekian banyak perjanjian antara Anies Baswedan dengan ulama. Salah satu perjanjiannya, kalau Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta, beliau akan tutup tempat-tempat maksiat di Jakarta perlahan. Salah satunya yang paling besar adalah Alexis. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah, begitu Allah takdirkan beliau jadi gubernur, nggak bakal lama, nggak butuh banyak ngomong, saudara, nggak butuh turun-turun ke jalan, nggak butuh senjata, senjatanya cuma pulpen sama kertas, saudara, tambah setempel. Dengan mudah, dalam sebentar beliau buat kebijakan, surat keputusan, dengan mudah Alexis berhasil ditutup, saudara.